بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumil qiyamati amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda hudal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Hijrah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para pemirsa yang sudah tergabung dari berbagai media di kesempatan malam yang mulia dan berbahagia ini. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik bisa kembali belajar dalam adab-adab Islam, dan insyaallah taala akan kita ambil di kesempatan malam yang berbahagia ini, yaitu tema kita adab mandi dan berpakaian. Salat serta salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akan kita ambil al-hirsu ala ghuslil jum'ah. Poin pertama adalah berusaha untuk tetap mandi Jumat. Dalam As-Sahihain dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ghuslu yaumal jumu'ah." Mandi pada hari Jumat dimulai sejak salat fajar sampai terbit matahari. Wajib ala kulli muhtalimin, atas setiap yang baligh. Mandi hari Jumat wajib atas setiap yang baligh. Kemudian warawal Bukhari fi sahihih, demikian juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Apabila seorang di antara kalian datang melaksanakan salatul Jumu'ah, falyaghtasil, maka hendaklah dia mandi. Dari kedua riwayat ini menerangkan kita beberapa adab. Yang pertama, istihbabu ghuslil jum'ati. Sangat-sangat dianjurkan untuk mandi Jumat. Maka sebagian para ulama kita mengatakan mandi Jumat ini wajib. Namun sebagian lagi mengatakan dia adalah sunnah. Maka terlepas dari dia sunnah atau wajib, ketika kita laksanakan otomatis kita keluar dari khilaf. Ini yang pertama. Yang kedua, kamalus sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menerangkan kepada kita betapa sempurnanya petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak menyisakan apapun yang berkaitan dengan urusan umat, keperluan umat, dan hajat orang banyak, melainkan dijelaskan. Termasuk yang berkaitan dengan mandi. Sebab apa? Nanti kumpul di masjid dalam keadaan bau, bagaimana orang akan tersakiti? Maka ini adalah adab yang sangat mulia fi mura'at at-tanadhdhuf yaumul jum'ah, memperhatikan bagaimana membersihkan diri pada hari Jumat. Yang ketiga, al-Islamu yahris 'ala an-nadhafah. Islam memperhatikan kebersihan. Islam menjaga kebersihan. Maka itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Bersih itu adalah separuh dari iman. Jadi bersih itu adalah separuh dari al-iman. Kemudian faedah yang keempat, fadlu yaumil jumu'ah. Hadis ini menerangkan kepada kita betapa keutamaan dan kemuliaan hari Jumat. Yang mana apa dihususkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa ahadukumul jumu'ah falyaghtasil." Siapa yang datang Jumat hendaklah dia mandi, dan ini perintah. Wal aslu fil amri al-wujub, hukum asal perintah adalah wajib. Demikian didukung oleh hadis sebelumnya, ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi Jumat itu wajib atas setiap orang yang baligh. Nah, bagaimana cara untuk melaksanakan mandi Jumat ini? Tentunya mandi seperti mandi besar. Maka Islam memperhatikan masalah kebersihan, dan Islam mengagungkan hari Jumat, yang mana Jumat itu merupakan sayyidul ayyam, penghulunya seluruh hari. Maka disiapkan oleh Nabi SAW adab-adab, terutama diantaranya berkaitan dengan an-nadhafah, kebersihan. Iya, ada riwayat yang lain yang menjelaskan apa itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Wa man tawadda'a fa biha wa ni'mah." Siapa yang sekedar berwudu, maka itu bagus. Kita katakan ini dalil tidak menunjukkan mandi Jumat itu tidak wajib. Karena dengan dua riwayat yang tadi sangat jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu mengatakan wajib, satu dengan kata-kata fi'il amr, kata kerja menunjukkan perintah. Yang hukum asal fi'il amr itu adalah perintah, itulah hukumnya adalah wajib. Ini dia adabul jumu'ah, di antara adab-adab yang mesti kita perhatikan ketika mendatangi sholatul jumu'ah. Maka dengan demikian, wanita pun ketika dia mendatangi sholat Jumat, dia mesti melakukan adab-adab tersebut juga.
Dan tentu ketika para wanita mendatangi Jumat, maka gugurlah baginya pelaksanaan sholat az-zuhur. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, ta'jilul ightisal minal janabah. Siapa yang sedang junub, segeralah untuk mandi. Maka dalam as-sahihain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayarqudu ahaduna wa huwa junubun? Ya Rasulullah, bolehkah seorang di antara kami tidur dalam keadaan dia junub? Boleh apa tidak? Qala na'am idza tawadda ahadukum falyarqud wa huwa junubun. Lalu Nabi SAW mengatakan, iya. Apabila seorang di antara kalian berwudu, maka silahkan dia tidur meskipun dia junub, meskipun belum mandi besar. Wa fis sahihain. Dalam as-sahihain juga riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanam. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak mau tidur, wa huwa junubun, dan dia sudah menggauli istrinya junub, ghassala farjahu wa tawaddaa lis-shalah. Dia bersihkan kemaluannya lalu dia berwudu seperti wudu salat. Wudu yang sempurna. Warawan Nasa'i, hadis yang ketiga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an ya'kul aw yanam. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak mau makan atau ketika hendak mau tidur, wa huwa junubun, dia dalam keadaan junub, sudah berhubungan badan dengan istrinya, tawadda'a wudu'ahu lis-shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudu salat. Di sini dibawakan oleh al-musannif rahimahullah taala ada 3 riwayat. Riwayat pertama Bukhari Muslim dari Ibnu Umar, boleh orang tidur dalam keadaan junub tetapi wudu. Kemudian dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, praktek beliau, Nabi ketika junub, dia bersihkan kemaluannya, dia berwudu, lalu tidur. Riwayat yang ketiga dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kalau mau makan atau mau tidur dalam keadaan junub, wudu dulu seperti wudu salat. Apa yang diterangkan dalam riwayat ini? Pertama, istihbab ta'jilil ightisal minal janabah. Sangat dianjurkan menyegerakan mandi junub. Jangan ditunda-tunda. Sebab apa? Disebutkan dalam beberapa riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Thalathatul la taqrabuhumul malaikah. Ada 3 orang yang tidak didekati oleh malaikat. Malaikat siapa di sini? Malaikatur rahmah, malaikat rahmat. 1, jifatul kafir, bangkainya orang kafir. 2, laki-laki yang memakai minyak wangi perempuan yang bernama za'faran. 3, wassakran, orang yang mabuk. Satu riwayat, al-junubu hatta yaghtasila, orang yang junub sampai dia mandi, atau hatta yatawadda, sampai dia berwudu. Satu riwayat yang lain mengatakan bahwasanya minimal orang itu tidur dalam keadaan dia itu sudah bertayamum. Minimal bertayamum, kalau tidak bisa mandi dan tidak bisa berwudu, minimal melaksanakan at-tayammum. Jadi dengan riwayat-riwayat ini menunjukkan bahwa sangat disegerakan atau sangat dianjurkan menyegerakan mandi junub.
Yang kedua, orang yang junub ketika hendak tidur minimal dia berwudu. Yang ketiga, dianjurkan bagi yang junub ketika akan makan, dia berwudu dulu. Dan atau ketika dia akan tidur, dia berwudu dulu. Namun satu yang wajib, ketika hendak makan wajib cuci tangan. Sementara dalam kesempatan yang lain cuci tangan tidak wajib. Tergantung bersih atau tidak bersihnya. Adapun ketika junub wajib untuk cuci tangan. Adapun berwudu ini hukumnya mustahab sebelum makan. Yang keempat, hadis ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat mempelajari urusan-urusan agama mereka dari Nabi SAW. Termasuk yang berkaitan dengan masalah al-junub. Karena tentu kita sebagai laki-laki, sebagai para wanita tidak akan lepas dari hal tersebut. Faedah yang kelima, Asy-syari'atul Islamiyah, syariat Islam, mabnaha 'ala as-suhulati wal yusr, dibangun atas dasar kemudahan. Maka Allah Azza wa Jalla sebutkan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Azza wa Jalla menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran. Maka seorang ketika dia tidak mampu untuk mandi langsung, maka cukup baginya untuk berwudu atau cukup baginya untuk bertayamum. Kemudian faedah berikutnya, hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menerangkan bagaimana semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam ala kamali halil muslim, bagaimana seorang muslim itu keadaannya sempurna. Dan bagaimana seorang muslim itu tetap didekati oleh malaikatur rahmah. Jangan sampai dia jauh dari malaikatur rahmah. Jangan sampai dia itu jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antaranya ini diberilah para sahabat petunjuk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, minimal tidur itu dalam keadaan berwudu atau minimal tidur itu dalam keadaan sudah bertayamum. Adapun kalau mampu mandi maka itu lebih baik. Maka lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap kali berhubungan dengan istrinya langsung dia mandi. Maka sahabat bertanya, Rasulullah, kenapa engkau perbuat seperti ini? Dzaka athhar wa atyab, ini lebih bersih dan lebih baik. Habislah yang berkaitan dengan adab-adab mandi. Kita masuki bab berikutnya, yaitu bab yang kelima, adabul libas, adab-adab berpakaian. Setelah kita mandi, otomatis kita berpakaian. Pakaian ini adalah merupakan satu kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla bagi kita. Bagaimana tidak? Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam haditsul qudsi? Ya bani Adam, kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksud aksukum. Hai anak Adam, semua kalian itu bertelanjang kecuali yang aku berikan pakaian. Maka mintalah pakaian kepada aku, niscaya aku akan berikan kalian pakaian. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum wa risha. Hai anak Adam, telah diturunkan kepada kalian libasan pakaian yuwari sawatikum, yang menutupi aurat kalian. Dan dia juga sebagai hiasan. Maka ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi kita alaihi salatu wassalam? Innallaha yuhibbu an yara athara ni'mati ala ibadihi. Allah Azza wa Jalla senang melihat nikmat hambanya itu nampak pada diri hambanya. Nah, apa adab-adab kita dalam berpakaian ini? Yang pertama, ad-du'a inda lubsil jadid. Hendaklah kita berdoa ketika memakai pakaian yang baru. Jangan lupa doa. Maka diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istajadda thawba, apabila ada pakaian baru, sammahu bismihi, dikasih nama oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imamah, entah itu sorban
atau baju atau selendang, thumma yaqul. Lalu di sana Nabi SAW berdoa, Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi. Allahumma lakal hamdu, ya Allah bagimu segala pujian. Anta kasautanihi, engkaulah yang telah memberikan aku pakaian ini. As'aluka khairahu, aku minta kepadamu kebaikan pakaianku ini. Wa khaira ma suni'a lahu, dan kebaikan tujuan membuat pakaian ini. Apa itu? Menahan panas, menahan dingin, menutup aurat. Maksudnya adalah su'alul khair fi hadhil umur, meminta kebaikan dalam perkara-perkara ini. Wa an yakuna muballighan ila al-mathlub alladhi sulya li ajli thawb min al-'awn 'ala al-ibadah, yang mana kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla ya, dengan pakaian yang ada ini terwujud ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pakaian yang ada ini bisa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, bukan hanya sebatas urusan dunia. Bukan hanya untuk mempergagah diri, mempercantik diri, menghiasi diri, tetapi lebih dari itu bagaimana ibadah pakaian ini bisa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'udzubika min syarri, dan aku berlindung dari keburukan pakaian ini. Wa syarri ma suni'a lahu, dan kebaikan tujuan diciptakannya pakaian ini. Bagaimana kita berlindung dari keburukan ma suni'a lahu, tujuan diciptakannya? Jangan sampai pakaian ini haram, najis, ya. Jangan sampai pakaian ini jadikan sebagai sebab maksiat. Jangan sampai pakaian ini sebab kebanggaan, sebab kesombongan, dan sebab orang tidak qanaah, tidak merasa cukup. Ini dia doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika memakai pakaian baru. Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi, as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lah, wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Allahumma inni as'aluka, Allahumma lakal hamdu, atau Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi. Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi. Ya Allah, bagimu segala pujian, engkau lah yang telah memberikan aku pakaian. As'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lah, wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Apa penjelasan dan faedah yang bisa diambil dari hadis ini? Yang pertama, istihbabud du'a bihadza dzikri inda lubsi thawbil jadid. Dianjurkan berdoa dengan zikir ini ketika pakaian baru saja. Adapun ketika dia tidak baru, cukup kita mengatakan Alhamdulillah alladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah. Alhamdulillah alladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah. Ketika kita baca doa ini bukan untuk pakaian yang baru, maka apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu. Adapun ini khusus untuk pakaian baru. Allahumma lakal hamd anta kasautanihi, as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lah, wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Faedah yang kedua, istihbabu hamdillah. Dianjurkan kita memuji Allah Subhanahu wa taala ketika memakai. Yang ketiga, al-Islam. Islam tidak mengajak kepada pakaian yang buruk, pakaian yang jelek, tidak. Tetapi Islam menganjurkan kita kepada apa? Pakaian yang bagus. Maka lihat ketika Nabi SAW ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, inna rajul
yuhibbu ayyakuna thawbahu hasan. Ada seorang pengen pakaiannya bagus, sandalnya bagus. Apa jawaban Nabi SAW? Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu adalah baik, tidak menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan ya orang-orang beriman seperti apa yang diperintahkan kepada para rasul. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dari Hijrah TV, MKH TV, Yufid TV dan yang lainnya sudah tergabung di kesempatan malam hari ini. Jadi jangan lupakan doa ini. Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lah wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Kemudian faedah berikutnya, yambaghi lil muslim an ya'taqid anna kulla ni'matin. Hendaklah seorang muslim berkeyakinan bahwasanya setiap nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan dia itu semata-mata karunia Allah Subhanahu wa taala, bukan dari usaha pribadi kita. Bagaimana tidak? Kenapa? Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apa saja kenikmatan yang kalian dapatkan itu semata-mata datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaklah seorang muslim berkeyakinan seluruh nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan itu semata-mata karunia Allah Subhanahu wa taala. Pemberian Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kita, bukan dari kehebatan kita. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apa yang kalian terima dari berbagai macam kenikmatan itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kelima, tidak boleh kita meminta untuk mendatangkan kebaikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada tempat kita meminta untuk melindungi kita dari segala keburukan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini diajarkan kita bagaimana kita bertauhid. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Apabila engkau minta, mintalah kepada Allah. Apabila minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kelima, tidak boleh kita minta jalbul khair, meminta kebaikan kecuali kepada Allah, dan tidak boleh kita minta menolak keburukan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian riwayat berikutnya, riwayat kelima Abu Dawud At-Tirmidzi, dihasankan oleh beliau dari Mu'adz ibn Anas radhiyallahu anhu. Mu'adz ibn Anas al-Juhani termasuk sekutu Ansar. Dia berkawan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tinggal di Irak sampai ke zaman Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Bahwasanya beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala ta'ama," siapa yang memakan satu makanan, thumma qala, setelah makan lalu dia berdoa, alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang makan makanan termasuk minuman juga, lalu dia memuji Allah Azza wa Jalla dengan pujian, alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla telah memberikan aku makanan ini, wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, dan aku diberikan karunia ini tanpa ada upaya serta kekuatan dari diriku sendiri. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, membaca doa ini Allah ampuni dosa yang telah lalu. Bayangkan, sudah kenyang dosa diampuni lagi. Wa man labisa thawban, dan barang siapa yang memakai pakaiannya, faqala, lalu dia berdoa, alhamdulillahilladzi kasani hadza thawba, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memakaikan aku pakaian ini, wa razaqanihi, dan telah mengaruniakan aku
min ghairi haulim minni wala quwwah, tanpa daya upaya serta kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah Azza wa Jalla ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Apa faedah yang bisa diambil dari hadis ini? Faedah pertama adalah fadilatul dzikril madhkur inda ta'am, keutamaan zikir yang tadi ketika selesai makan. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razzaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Udah kenyang, dosa diampuni. Dan keutamaan zikir yang tadi ketika memakai pakaian, termasuk pakaian baru juga. Alhamdulillahilladzi kasani hadza thawb wa razzaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Yang kedua, disyariatkan membaca doa tadi selesai makan, dan disyariatkan membaca doa tadi setelah memakai pakaian. Yang ketiga, hadis ini menjelaskan bahwasanya yang berhak untuk mendapatkan berbagai macam pujian hanya Rabbul Alamin Tabaraka wa Ta'ala. Hanya Dia yang berhak untuk mendapatkan berbagai macam pujian. Yang keempat, yambaghi lil 'abd an yatabarra'a min haulihi wa quwwatihi. Hendaklah kita berlepas diri dari upaya dan kekuatan kita. Harus kita kembalikan upaya dan kekuatan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan itu kita bisa kuat. Kalau kita bergantung kepada diri kita, usaha kita akan lemah. Kalau bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan kuat. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang menyandarkan dan menyerahkan urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa hasbuh, ay anna Allah kafihi. Allah Azza wa Jalla akan mencukupinya. Kemudian faedah berikutnya, kullama tabarra'a al-'abdu min hawlihi wa quwwatihi kana ila maghfirati adh-dhunubi aqrab. Setiap kali seorang hamba berlepas diri dari upayanya serta kekuatannya, kembali hanya kepada upaya Allah, kekuatan Allah saja, berlepas diri dari kekuatannya sendiri, upayanya sendiri, maka semakin dekat dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat al-hawqalah, la haula wa la quwwata illa billah, inilah kalimat yang sangat agung. Yang mesti diperbanyak sebagaimana dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, apa kata beliau? Wa awsani khalili an ukthir min qawli la hawla wa la quwwata illa billah fa innaha kanzun min kunuzil jannah atau kanzun min tahtil arsh. Dan aku diperintahkan oleh Nabi SAW perbanyak kalimat la hawla wa la quwwata illa billah. Kenapa? Karena itu kanzun, harta karun dari surga. Kemudian yang keenam, min fadli hadhil ummah, di antara keutamaan umatul Islam, Allah Azza wa Jalla siapkan bagi mereka berbagai macam amalan yang akan menghapus dosa dan salahnya. Maka umat ini adalah ummatul marhumah, umat yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan bagaimana tidak, man taba taballahu alaihi, siapa bertaubat Allah Azza wa Jalla terima taubatnya. Berbeda dengan orang-orang terdahulu, ketika dia bertaubat diperintahkan untuk membunuh diri mereka. Jadi kita katakan bahwasanya fadlu hadhil ummah, keutamaan umat Islam, an ja'alallahu la amalan, Allah Azza wa Jalla siapkan bagi mereka amalan-amalan, tukaffiru anha sayyi'at wa taghfiru dzunub, akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan menutupi dosa-dosanya. Maka jangan dilupakan zikir dan doa yang agung ini. Ya, selesai makan, alhamdulillahilladzi at'amani hadza
warazaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kemudian selesai memakai pakaian baru atau pakaian mana saja, alhamdulillahilladzi kasani hadza thawb wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini dia azkar an-nabawiyah, zikir-zikir nabawi yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dibaca selesai memakai pakaian. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya itu saja beberapa poin yang bisa kita ambil di kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Saatnya akan kita ambil sesi tanya jawab. Kami persilahkan bagi para pemirsa yang sudah tergabung di kesempatan malam hari ini di 0811 39 0110. Jadi maghrib memang agak pagi, ya lebih cepat sekarang, maka mulainya kita lebih cepat, ya, dan masih beberapa menit waktu kita untuk bertanya jawab. Baik, kita akan jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, apakah seorang wanita bisa mengalami mimpi basah? Karena saya punya teman yang adik sepupunya mimpi basah dan tidak tahu bagaimana cara menanganinya. Kita katakan bahwasanya apa yang menimpa laki-laki itu juga menimpa perempuan. Maka salah seorang wanita sahabat, yaitu Ummu Salamah atau Ummu Atiyah, menutup wajahnya. Atahtalimul mar'ah? Apakah wanita itu juga bermimpi? Ya, lalu Nabi SAW tanya, dari mana datangnya anak kalau dia tidak punya air mani? Maka Nabi SAW mengatakan, innamal ma'u minal ma'. Sesungguhnya mandi itu dikarenakan ada air mani yang dilihat. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, haruskah mendahulukan bayar hutang? Hutang apa sedekah? Kita katakan kalau hutangnya sudah jatuh tempo harus didahulukan. Kenapa? Karena itu hutang kepada sesama dan itu ditagih. Ya, berbeda dengan hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hutang kepada Allah Subhanahu wa taala ada kemungkinan dimaafkan. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apakah boleh memulai puasa Syawal di hari Sabtu? Barakallahu fikum. Sebaiknya tidak. Kalau memulai dengan hari Sabtu. Kalau mulai hari Jumat tidak ada masalah karena digandeng dengan Sabtu. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya makan sahur dan waktu subuh jam 4.35. Pas saya lihat HP jam menunjukkan jam 4.35. Saya minum dengan pertimbangan masih berjalan selama 4.35. Apakah puasa saya bisa dilanjutkan? Kita katakan bahwasanya selama belum muncul fajar shadiq dan selama belum dikumandangkan azan, maka tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya mendengar seorang yang dipanggil Ustadz mengatakan salah satu sebab Rasul melarang mendatangi seorang paranormal karena ramalan seorang paranormal kebanyakannya benar. Ditakutkan mendahului ketetapan Allah. Benarkah demikian? Tidak benar. Justru ya kebanyakan ramalannya paranormal itu tidak normal. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan ya mereka itu bisa benar, tetapi apa? Yakhlitunahu bimi'ati kizbah, dicampur dengan 100 kebohongan. Jadi satu benarnya 100 lebih bohongnya. Ini sabda Nabi SAW. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kami silakan bagi para pemirsa di 0811 390110. Bagaimana cara agar bisa belajar variasi sunnah lebih dalam? Beli bukunya dan pelajari dia, ya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Hari apa saja yang diharamkan untuk berpuasa? Hari Jumat secara khusus, hari Sabtu secara khusus. Wallahu ta'ala ala wa alam. Demikian juga ditambah Idul Fitri, Idul Adha, ya, dan Ayyamut Tasyrik. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya. Baik, kita angkat menelpon. Iya. Halo. Halo.
Ya, dari mana? Dari hamba Allah Morobungo. Muara Bungo, silakan pertanyaannya. Gini Pak, Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kami di Morobungo ini masih awam tentang sunnah Pak ya. Hmm. Cara memandikan mayat, Hmm. kami pernah memandikan mayat itu berwudu dulu baru mandikan. Hmm. Itu menurut sunnah kan Pak. Hmm. Nah, kami di Morobungo ini tidak berkenan seperti itu. Hmm. Karena kebiasaan di Morobungo ini mandi dulu, setelah bersih baru diwudukan gitu. Baik. Nah, yang saya tanyakan, boleh tidak saya melaksanakan wudhu itu setelah mandi? Baik. Setelah bersih baru saya wudhukan, boleh tidak seperti itu? Baik, ditunggu jawabannya. Agar tidak menimbulkan komplain gitu Pak. Baik, ditunggu jawabannya. Ya, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami silahkan bagi para pemirsa Hijrah TV, Yufid TV, MKH TV, Rinjani TV di 0811 390110. Sekali lagi di 0811 390110. Baik, sambil menunggu kita jawab, tetap laksanakan sunnah itu meskipun orang komplain. Sebab kalau kita terhalang gara-gara orang komplain, kapan sunnah Nabi itu akan terlaksana? Jadi cara Nabi SAW selesai diistinja, dibersihkan, baru berwudu. Karena Nabi SAW jelas bersabda, ibda bima yaminiha wa mawadhi'al wudu' minha. Mulailah dengan yang kanan dan anggota wudunya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa benar menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu? Mohon penjelasan. Ada khilaf, pertentangan, perbedaan pandangan di kalangan para ulama kita. Was-sahih dikatakan bahwasanya menyentuh kemaluan itu tanpa syahwat itu tidak membatalkan wudu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Salat, baik, kita angkat telepon berikutnya dulu. Iya. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Sulawesi Selatan Ustaz. Sulawesi Selatan. Silakan pertanyaan. Mandi junub dengan mandi besar, apa perbedaannya itu Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa bedanya mandi junub, mandi besar? Junub itu adalah untuk yang jima, untuk yang keluar mani dengan lezat. Adapun mandi besar secara umum, kita katakan mandi besar, mandi haid juga mandi besar. Ya, demikian mandi nifas juga mandi besar, mandi jenazah juga namanya mandi besar, mandi junub pun juga mandi besar. Wallahu ta'ala ala wa alam. Salat sunnah itu dasarnya 2 rakaat salam. Bagaimana kalau salat malam tahajud 4 rakaat baru salam? Kita katakan lebih afdal sebagaimana sabda Nabi SAW, salatul lail mathna mathna, salat malam itu 2-2. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ibu berumur 84 tahun, alhamdulillah atas izin Allah masih ingat ibadah, tapi harus diingatkan waktu sholatnya. Sewaktu sakit kadang-kadang sholat suka dijamak, soalnya kadang pagi bangun subuh sampai zuhur tidur, susah dibangunkan. Apakah diperbolehkan? Yang dijamak itu bagi orang yang sakit zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, adapun subuh pada sholat tersendiri. Wallahu ta'ala ala wa ala. Apa boleh zikir pagi petang sambil beraktivitas ringan seperti masak? Boleh, tidak ada masalah. Yang penting berusaha dipahami maknanya. Wallahu ta'ala ala wa ala. Bolehkah sedekah diberikan kepada fakir tapi orangnya tidak sholat? Kalau tujuan kita supaya dia sholat, boleh. Ya, karena Nabi SAW bersabda, "Wala ya'kul ta'amaka illa taqi." Jangan makananmu dimakan kecuali oleh orang-orang yang bertakwa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Ya, dari Kaltim Ustaz. Masya Allah, silakan yang dari Kaltim. Ya Ustaz. Nah, kalau mandi junub itu apakah wajib wudhu? Apa wudhu itu? Apa hanya sekedar sunnah itu Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita katakan mandi junub itu tidak harus berwudu. Ya, kenapa? Karena mandi itu lebih lengkap dari berwudu. Tetapi afdalnya berwudu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ini dari Kalimantan Barat Ustaz. Masya Allah, silakan dari Kalbar. Mau tanya seputar kurban. Iya. Apakah yang berhak menerima kurban, daging kurban itu khusus muslim atau yang non muslim juga satu desa Pak Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Ustaz,
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Kami silakan bagi para pemirsa di 0811 39 0110. Sekali lagi di 0811 39 0110. Kita angkat telepon berikutnya. Ya, terputus, silahkan diulangi. Jangan takut kehabisan pulsa, akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita jawab. Kurban hukum asalnya diberikan kepada ya orang-orang beriman. Tapi jikalau ya kita ingin mendakwahi orang-orang luar Islam, kenapa tidak diberikan? Berikan, boleh, tidak ada masalah. Apalagi untuk menjinakkan hati mereka. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya baru hijrah belajar sunnah, tapi orang tua menentang. Apakah saya termasuk tidak berbakti? Berbakti itu dalam kebaikan. Adapun ya dalam hal yang tidak baik seperti melarang kita mengikuti sunnah, maka tidak boleh kita untuk taat. Innamat ta'atu fil ma'ruf, ketaatan itu hanya dalam kebaikan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dari mana? Dari Bali. Masya Allah. Silakan dari Bali. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan. Dari Kelungkung, Bali. Yes. Kampung Lebak. Ya, Masya Allah. Silakan pertanyaannya. Ya, kan ada hadis yang memberikan janji fadilah puasa setahun untuk minimal 3 hari puasa tiap ya. Tiga bulan ya. Pertanyaannya, apakah kalau sudah merutinkan Senin Kamis kena juga dengan Baik. fadilah yang 4 Baik. tahun itu? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya. Berakhir. Baik, kita jawab. Bahwasanya asal 3 hari meskipun Senin Kamis insya Allah dapat fadilah tersebut. Dan tidak mesti di tengah, bisa di awal, bisa di akhir, sebagaimana dibawakan dalam variasi sunnah tersebut. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya. Halo. Ya, halo. Silakan pertanyaannya. Oke. Pertanyaan ini Pak Ustadz, Ya. kalau misalnya kita akikah, boleh nggak dilakukan di saat kurban? Itu saja. Iya. Baik, ditunggu jawabannya. Oke, makasih Pak Ustadz. Baik. Bolehkah akikah sambil kurban? Boleh. Tapi akikahnya lain, kurbannya lain. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana status imam salat roti yang masih asyik menikmati riba? Bardi di gerung. Kita katakan ya salatnya sah insyaallah taala. Ya. Salatnya kita katakan sah, tetapi dia tetap berdosa. Dan tentu cari ya kalau ada imam yang lebih baik. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, bolehkah kita menggunakan bantuan tasbih ketika berzikir? Allah Azza wa Jalla mensyariatkan zikir, tidak lupa juga mensyariatkan sarananya. Sarananya cukup di tangan kita. Sebagaimana dalam sunan Nabi Daud, Nabi SAW ya yaqidut tasbih biyamini, menghitung zikirnya dengan tangan kanannya. Kenapa? Tangan kanan ini mas'ulatin wa mustantaqat. Dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia pun akan berbicara di hadapan Allah tabaraka wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Kami persilahkan bagi para pemirsa yang ingin berdialog interaktif di 0811 39 0110. Silahkan bagi para pemirsa. Baik, apa hukumnya bagi wanita lebih taat kepada orang tuanya sementara membangkang kepada suaminya? Neraka. Kenapa? Yang namanya suami itu bagi seorang wanita innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu adalah surga nerakamu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
apa keutamaan surah Al-Mulk? Apa benar untuk terhindar dari azab kubur? Kemudian berapa kali dibaca? Kita katakan dibaca di malam hari saja, dan iya, hiyal mani'ah, akan mencegah kita dari siksa kubur. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, pertanyaan berikutnya. Iya. Halo. Halo, Ustaz. Ya, Ingin bertanya, Ustaz. silakan pertanyaannya. Ingin Ustaz, masalah salat witir itu Ustaz. Hmm. Apakah setiap Ustaz salat witirnya dilakukan itu, atau salat wajib Ustaz, atau setiap berapa? Apakah sekali dalam satu malam atau bagaimana Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita katakan witir itu adalah sekali saja dalam semalam. Ya, dan rakaatnya maksimal 13, minimal 1 rakaat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah ada batasan menjulurkan baju atau lengan panjang? Iya, batasannya jangan sampai melewati yaitu ujung jari ini, ujung ibu jari. Wallahu ta'ala ala wa alam. Jika sedekah untuk orang tua yang sudah meninggal, insya Allah sampai asal ikhlas dan dari harta yang halal dengan cara yang tidak menyelisih syariat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, kami silakan bagi para pemirsa di 0811 390110. Sekali lagi di 0811 390110. Baik, pertanyaan berikutnya. Taubat dari suatu maksiat, misal taubat dari musik, riba, artis, selalu disebut mantan pemusik, mantan pegawai bank, mantan artis. Apakah demikian dibenarkan dalam Islam? Sangat bagus, mantan dari amalan-amalan buruk. Yang tidak baik itu mantan ustadz atau mantan salafi. Ya, kalau dia benar salafi tapi. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, terputus, kami silahkan di 0811 390110. Sekali lagi di 0811 390110. Silahkan bagi para pemirsa di 0811 0811 390110. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Saya mau tanya, ini kan semenjak corona Maret tahun lalu saya sudah tidak pernah ke masjid termasuk Jumatan, tetapi saya masih tetap bekerja, terkadang masih belanja dan lain sebagainya. Itu hukumnya bagaimana tadi? Baik, ditunggu jawabannya. Kita katakan ya, kalau sudah sekarang ini ya, hendaklah datang ke masjid sambil memperhatikan ya asbab-asbab penjagaan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Tadi kerja terganggu jaringan, mau nanya tadi misalnya kalau kita mau akikah tapi dilaksanakan saat kurban itu gimana Pak Ustaz? Iya, kita katakan tidak ada masalah. Ya, akikah saat kurban tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Oh, terima kasih Pak Ustaz. Baik. Ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Kita kan Ustaz, kita masuk sampai 3 rakaat. Jadi apa kita masih pakai tahiyat awal? Baik. Dijaga. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang namanya tahiyat awal itu tetap ya, masbuk berapa rakaat pun tetap dan tidak akan hilang. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya. Halo? Ya, halo.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Tanyakan. Iya. Itu mau diterangkan siapa sih apa Imam Mahdi siapa dan itu Dajjal itu ikut satu orang atau itu jamaah? Baik, ditunggu jawabannya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Pertanyaannya. Halo. Baik. Imam Mahdi itu siapa? Imam Mahdi itu adalah Muhammad ibn Abdullah dari keturunan Al-Hasan ibn Ali. Kelak di akhir zaman dia akan memimpin selama 7 tahun. Dia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan yang sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman. Wallahu ta'ala ala wa alam. Dajjal itu satu orang, ya, dan dia itu punya 2 mata, namun satunya buta sebelah, yang satunya samar karena katarak. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Ya. Assalamualaikum. Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ini dari Muning Dalam. Silakan pertanyaannya. Bagaimana niat mandi wajib itu? Baik, ditunggu jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita katakan namanya niat itu dalam hati. Keinginan mandi wajib itulah dia dikatakan niat. Tidak perlu dilafazkan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kalau saya wudhu tapi membasuh sikunya kelebihan 4 kali, apakah wudhu saya sah? Sah. Tetapi ini melampaui batasan dan wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya. Halo Pak Ustadz, mau nanya. Iya. Kalau puasa kita udah lama, udah banyak nih, nggak bisa kita ganti. Itu berarti caranya gimana Pak Ustadz? Baik. Kita katakan bahwasanya ya harus dihitung. Ya. Kapan tidak berpuasa supaya tidak memain-mainkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lihat apa sebabnya. Ya, kalau sebabnya karena dia nifas wajib diqadha. Kalau dia haid wajib juga diqadha. Adapun karena menyusui tidak mampu berpuasa, maka ini cukup membayar fidyah. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Baik, demikian yang bisa kita ambil. Satu lagi pertanyaan di sini. Sudah nih. Baik, demikian yang bisa kita ambil pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.